Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat kiamat tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, selalu sehat, Allahu Akbar. Masya Allah. Saya akan mengecek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Dimas. Itu pastinya sudah makan kan tadi? Nah, coba deh perhatikan di sekeliling kalian kalau masih ada sampah yang berserakan. Kalau ada, tolong dibuang, tolong dikumpul dan dibuang di tempat sampah. Coba yang merasa kamedanya di luar, tolong masukkan ke dalam. Baiklah, sudah selesai. Terima kasih adik-adik. Jelas? Jelas? Yang di belakang jelas? Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu agar supaya materi yang kita pelajari pada hari ini akan mendapatkan keberkahan dan bermanfaat. Silakan satu orang. Ya, oke, Adit. Silakan. Sebelum itu, Ibu punya motivasi hari ini. Motivasinya yaitu rutinlah belajar, jangan sampai meninggalkan karena dengan belajar ilmu yang kita pelajari itu akan tertanam dalam diri dan akan berkembang. Jadi kita itu harus selalu belajar. Coba amati gambar yang ada di depan sini. Kira-kira gambar 1 dan 2 ini menggambarkan apa? Ada yang bisa jelaskan? Coba gambar. Ya, ada lagi? Pak Harun, silahkan duduk kembali. Ingin menyampaikan? Ayo jangan takut. Apa yang Anda dapatkan di gambar?
Rasul. Gambar pertama itu menggambarkan perjalanan Nabi, dan gambar kedua itu ya atau sudah berdakwah. Jadi materi kita pada hari ini masih berkaitan dengan perjalanan Nabi dalam berdakwah. Akan tetapi kita masuk di materi strategi Nabi Muhammad dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam perkembangan dakwah ini. Nah, mungkin kira-kira ada yang masih ingat dengan materi yang kemarin? Materi kemarin. Jadi materi kita kemarin yaitu hambatan dan tantangan dakwah Nabi Muhammad. Ada yang bisa menyebutkan salah satu apa saja hambatan dalam dakwah Nabi ini? Silakan. Ya. Dan ancaman Terhadap Nabi Muhammad. ya. Ada lagi? Jadi ancaman serta siksaan ini tidak hanya terjadi kepada Rasul, akan tetapi terjadi pada pengikut Rasulullah. Nah, untuk itu Rasulullah membuat strategi dalam berdakwah untuk mencapai satu tujuan. Nah, apa sih manfaat kita belajar materi ini ya? Ada yang bisa? Manfaat apa saja yang dapat kita apa yang akan kita dapatkan di pembelajaran ini? Sikap apa? Ya, pantang menyerah dalam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Walaupun sudah dilempari dengan batu, dengan kotoran, akan tetapi dia tetap sabar dan tangguh dalam menyampaikan perintah Allah. Yang kedua itu bersedia untuk berkorban dalam berjuang, kata tenaga ya. Yang ketiga ada bersabar dan meneguhkan hati dalam menghadapi cobaan. Keempat, meminta pertolongan kepada Allah, karena setiap kesulitan setiap manusia pasti akan mengalami kesulitan dan cobaan. Jadi kita itu harus meminta pertolongan kepada Allah, niscaya Allah akan mempermudah jalan kita ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui apa saja sih strategi Nabi Muhammad dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dakwah Islam ini. Nah, selebih jelasnya saya ingin membagi 3 kelompok. Coba dihitung dari Adil. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini.
siang, jadi kita bermain dulu. Ya, di sini mengecek kefokusan kalian. Dengar baik-baik. Kalau begini, kalau begini, krek. Kalau begini, boom. Ayo sama-sama. Paham? Sama-sama Kak Sora. Boom, boom. Boom. Ulang, kasih cepat. Baik, sebelum masuk di strategi apa saja strategi yang dilakukan tadi, maka kita harus mengetahui dulu apa itu strategi dakwah. Strategi dakwah merupakan usaha mengatur atau merancang metode strategi kecerdasan untuk kecerdasan tindakan maupun diksi yang tepat, serta dirumuskan dalam dakwah itu untuk mencapai tujuan yang optimal. Nah, adapun strategi yang dilakukan itu pertama adalah dakwah secara perorangan. Nah, di sini Rasul itu tidak menyampaikan secara sembarangan, tetapi Rasul menyampaikan secara perorangan. Nah, orang-orang yang disampaikan oleh Allah ini, oleh Rasul ini, sebentar akan menjadi cikal kader untuk membantu Rasul dalam penyebaran dakwah ini. Nah, selanjutnya itu membentuk kader. Nah, Rasulullah telah berdakwah pada orang-orang itu kan. Nah, orang-orang itu sebentar akan membentuk kader atau biasa disebut sekarang dengan organisasi. Nah, di situ mereka yang sudah memperdalam keislaman itu, orang-orang yang sudah bentuk kader itu mereka kan sudah mengetahui terlebih dahulu tentang keislaman itu. Nah, sebentar mereka akan menjadi dengan tujuan mereka akan menjadi penyambung lidah untuk membantu Rasulullah dalam penyebaran dakwah ini. Nah, yang selanjutnya strategi ketiga yaitu merahasiakan ibadah. Dari tekanan, ancaman, serta siksaan Rasulullah dan sahabatnya yang dikatakan, Rasulullah menemukan bahwa untuk merahasiakan ibadah semata-mata untuk keselamatan kaum muslimin. Mungkin sudah ada pertanyaan? Ya. Yang keempat itu strategi selanjutnya itu mencari suaka politik atau perlindungan di Habasyah atau negara yang sekarang disebut dengan Ethiopia. Nah, mengapa Rasulullah mengambil negara ini atau wilayah ini sebagai tempat perlindungan? Ada yang tahu? Ya, karena di wilayah ini Rasulullah mendapatkan pengetahuan dan pengajaran, dan juga terdapat raja yang sangat baik dan menjunjung tinggi kebebasan bagi siapa yang masuk di wilayah itu ataupun menetap. Dan yang terakhir yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti halnya tadi sebelum kita belajar, kita kan berdoa. Nah, pula yang dilakukan Rasulullah
pastinya kita selalu meminta pertolongan kepada Allah, karena hanya dengan izinnya lah kita mendapat kemudahan dari kesulitan-kesulitan itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Ya, ada. Sudah paham? Nah, sekarang saya ingin kalian, supaya lebih jelasnya lagi, saya ingin kalian membaca materi yang sudah saya bagikan dan membuat satu pertanyaan untuk dilemparkan di kelompok lain. Satu pertanyaan. Kita membuat satu pertanyaan yang akan dilemparkan di kelompok lain dan kelompok lain akan menjawab. Pertanyaan kelompok satu akan dilemparkan ke kelompok dua, kelompok dua akan dilemparkan ke kelompok tiga. Diskusi kembali. Oke, baiklah, sudah waktu habis. Coba masing-masing kelompok angkat bola. Kelompok satu dilemparkan ke kelompok dua, kelompok dua dilemparkan ke kelompok tiga, kelompok tiga dilemparkan ke kelompok Bagi warisan. saya kasih waktu kalian untuk menjawab. Ayo, siapa yang berani menjawab, dia akan mendapat Mungkin kelompok satu ingin menjawab pertanyaan, dari kelompok tiga. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu strategi Rasulullah. Adapun dari berbagai strategi yang dilakukan Rasulullah dalam mengembangkan dakwah pada periode mereka adalah melakukan dakwah personal secara selektif. Muhammad tidak langsung mengajak orang-orang melakukan dakwah secara sembarangan, tetapi terdapat strategi yang diterapkan dalam upaya menyampaikan dakwah. Demikian dari kelompok satu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok tiga, bagaimana dengan jawaban yang sudah? Apakah ada sanggahan? Sudah puas? Betul-betul sudah puas? Nah, jadi jawabannya Pak Rul itu
dan dia jelaskan, tapi sudah betul strategi dakwah Nabi itu ada yang pertama itu secara perorangan, yang kedua itu bergabung hadir, ketiga merahasiakan ibadah, dan empat itu Dari sikap politik penunjukan dan yang terakhir itu meminta pertolongan. Nah, jadi jawaban Farul sudah betul, tapi tidak lengkap gitu. Lalu untuk kelompok tiga mungkin tidak terlalu memperhatikan, jadi tinggal iya. Nah, sekarang kelompok 2 mungkin ingin menjawab pertanyaan dari kelompok dari kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil jawaban diskusi kami dari soal kelompok 1. Yaitu siapakah membantu Nabi dalam menyebarkan Islam di Mekah? Yaitu Khadijah binti Khuwailid, Qais bin Haritsah bin Surahbil Al-Kalbi, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah puas dengan jawaban kelompok 2? Atau masih ada senggangan? Farul, gimana Kak Farul? Gimana? Masyarakat? Sudah? Oke. Jawaban Rahmat sudah betul. Yang membantu Rasul itu kan ada pamannya Rasul. Bagi siapa? Ya, Bakar yang dari pamannya Rasul. Nah, itu jawabannya. Oke. Oh, sekarang kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Karena kekuatan belum bisa mencari suaka politik berhabat. Coba diulangi kembali. Karena kekuatan belum bisa mencari suaka politik berhabat. Pertanyaannya apa? Kekuatan belum bisa mencari suaka politik berhabat. Bagaimana kelompok 2? Coba berikan jawaban kalian dan di mana kesalahan itu. Karena Rasul mengetahui bahwa di Habasyah mempunyai seorang raja yang sangat baik dan menjunjung tinggi kebebasan bagi siapa saja yang datang dan ingin menetap di wilayahnya tersebut. Nah, jadi jawabannya mengapa, kan tadi sudah dijelaskan mengapa Rasulullah memilih wilayah itu sebagai tempat perlindungan, karena di situ Rasul mendapatkan pengetahuan yang dalam, dan di situ juga terdapat raja yang sangat baik dan menjunjung tinggi kebebasan bagi siapa yang masuk. Nah, coba tepuk tangan dulu buat orang-orang yang sudah berani membuat pertanyaan ya. Menjawab pertanyaan walaupun sebagian tidak sama-sama mengerjakan. Jadi di sini saya akan mengasih reward bagi orang-orang yang sudah mampu yang mau bekerja sama.
mengakhiri dan menuliskan jawabannya di sekarang ada yang bisa menyimpulkan dari materi tadi? Ada? Berbagai macam kegiatan adaptasi strategi yang dilakukan Apa-apa saja yang dilakukan? Abdul Rais Apa saja? menyampaikan dakwah secara keseluruhan. Ya, ada lagi? Pada Dari suaka politik perlindungan rakyat memohon pertolongan Allah. Nah, jadi kesimpulannya strategi Nabi Muhammad dalam menerapkan tauhid ada yang saya jelaskan hanya ada 5. Yang pertama itu dakwah secara perorangan, dakwah secara perorangan, kedua menjadi kader, ketiga merahasiakan ibadah, keempat mencari suaka politik atau perlindungan ke Habasyah, kelima itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sikap yang patut kita teladani dari materi ini apa? Sikap Rasulullah yang patut kita teladani ini apa? Ada yang bisa? Sikap ya ada lagi? Sikap ikhlas. Ya, ada lagi? Ada? Sikap yang patut kita teladani dari Rasul selain sikap sabar, ikhlas, sabar, baik dan tangguh dalam menjalankan perintah Allah. Dan satu lagi tidak pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Ini jauh. saya akan mengasih tugas individu. Ada yang haus? Iya saya. Sama saya juga. Sabar dulu ya. Iya, tulis nama kelas dengan hari dan tanggal. Waktu untuk belajar sudah habis. Jadi sekarang pergi ke tempat duduk masing-masing. Nah, jadi perhatikan kembali di sekeliling kalian kalau ada lumpuh yang berserakan. Kalau sebelum mengakhiri pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa Kepada majelis. kepada siapa? Kepada majelis. Ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Silakan. Teman-teman, kita mengakhiri ayat ini. Kita sama-sama berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata karena kesempurnaan hanya milik Allah. Oke, sampai sini saya tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.